pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan penyelenggara layanan telekomunikasi seluler telah merampungkan penataan atau refarming pita spektrum frekuensi radio atau frekuensi radio 2,1 GHz. Direktur Penataan Sumber Daya Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, Denny Setiawan mengatakan, hal tersebut merupakan kelanjutan dari proses seleksi penggunaan pita frekuensi radio 2,1 GHz. Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan penandatanganan berita acara dengan pembenang lelang pita spektrum frekuensi radio 2,1 GHz. Kerjasama ini merupakan penyelesaian refarming frekuensi sekaligus kelanjutan proses seleksi pengguna pita frekuensi radio 2,1 GHz. Penandatanganan yang dilakukan di Hotel Mercure, Jakarta, pada Rabu kemarin dihadiri oleh Direktur Penataan Sumber Daya Dirjen SDPPI Kominfo, Denny Setiawan, dan SPV Head Service Operation dan E2E Optimization PT Indosat, Sabdo Suwandoko. General Manager Network Strategi Roadmap PT Telekomunikasi Seluler, Christian Gustiana, dan Raka Pramudia selaku PIC penataan ulang pemegang izin pengguna spektrum frekuensi radio operator XL. Denny Setiawan mengatakan penyesuaian izin pita frekuensi radio ketiga operator akan dilanjutkan setelah rancangan keputusan Menteri ditetapkan. Proses seleksi pita 2,1 GHz yang dilakukan 2022 lalu menjadi langkah percepatan yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo. Dalam proses tersebut, perusahaan telekomunikasi negara, Telkomsel, dinyatakan sebagai pemenang seleksi dan kondisinya tidak berbatasan dengan penetapan existing di pita 2,1 GHz. Dengan adanya refarming, maka alokasi semua operator seluler di pita 2,1 GHz menjadi lebih optimal dalam penyajian kualitas layanan ke masyarakat. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sudah mengirim surat ke Kementerian Keuangan terkait cukai minuman berpemanis dalam kemasan. Surat tersebut untuk merespon tingginya kasus diabetes yang terjadi di Indonesia, khususnya diabetes yang diderita anak-anak. Kementerian Kesehatan surati Kementerian Keuangan terkait penggunaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membatasi konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan dan mendorong para pengusaha untuk menciptakan produk minuman berpemanis dalam kemasan dengan kandungan yang lebih rendah gula atau lebih sehat. Selain itu, Kementerian Kesehatan juga akan memperkuat sosialisasi Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 dan PMK Nomor 63 Tahun 2015 tentang perubahan PMK Nomor 30 Tahun 2013 tentang pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan lemak serta pesan kesehatan untuk pangan olahan dan pangan siap saji. Next slide-nya, kita akan fokusnya ke promotif preventif ya. Gula, garam ini sama lemak ini akan kita atur. Nah, ini mungkin multisektoral, jadi saya akan bicara dengan Pak Menko juga karena udah nyinggung-nyinggung industri kan, udah nyinggung-nyinggung sisi ekonomi. Nah ini nanti sama seperti rokok, seperti gula, seperti garam. Ini karena ada industri lain di luar Komisi 9 gitu ya, yang mesti kita bicara. Ini fungsi koordinasinya nanti akan kita, lobbynya akan kita tingkatkan ya. Sebelumnya, Ikatan Dokter Anak Indonesia melaporkan bahwa terjadi lonjakan kasus diabetes anak hingga 70 kali lipat sejak tahun 2010. Namun data tersebut menurut Budi berbeda dengan data BPS yang menyatakan diabetes anak meningkat 2-3 kali lipat. Untuk itu Budi Gunadi telah meminta agar data IDAI dan data BPS untuk disinergikan. Angkanya di IDAI dan angkanya BPJS berbeda. Jadi IDAI naik misalnya 70 kali untuk anak, angkanya BPJS kita cek nggak segitu naiknya. 2-3 kali. Nah sekarang saya udah minta kumpulkan teman-teman IDAI, saya minta Pak Maksi coba ajak teman-teman IDAI, ajak data BPJS, kita buka, kita minta duduk bareng untuk menyamakan data. Tapi memang kesimpulan saya adalah data yang dipegang IDAI, data dipegang BPJS, data dipegang Kementerian Kesehatan, ya ini belum padu.
Selain mempersiapkan mental dan finansial, sertifikat nikah juga menjadi hal yang wajib untuk dimiliki oleh calon pasangan pengantin sebelum menikah. Ketua BKKBN Hasto Wardoyo mengungkapkan, pihaknya telah bekerjasama dengan Kementerian Agama untuk menghadirkan LC-MIL atau elektronik siap nikah dan hamil. Ketua BKKBN Hasto Wardoyo akan mewajibkan bagi setiap calon pengantin untuk memiliki sertifikat nikah. Hasto mengungkapkan di hadapan Komisi 9 DPR RI bahwa calon pengantin diwajibkan memiliki sertifikat yang disebut elektronik siap nikah dan hamil atau LC-MIL. Sertifikat ini nantinya akan dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional bekerja sama dengan Kementerian Agama. Hasto menerangkan bahwa program ini bertujuan untuk mencegah bertambahnya kasus stunting di Indonesia dan diharapkan dapat mendeteksi calon pengantin yang berisiko memiliki anak stunting. Selain calon pengantin, LC-MIL juga ditargetkan untuk kelompok sasaran remaja karena kelak akan menjadi calon pengantin. Melalui kuesioner pada aplikasi LC-MIL, calon pengantin akan dilakukan screening dengan mengisi sejumlah kuesioner untuk menilai tingkat risiko potensi stunting. 3 bulan sebelum pernikahan, calon pengantin diimbau untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dan memasukkan data hasil pemeriksaan ke dalam kuesioner. Adapun data yang dimasukkan adalah usia, status gizi diantaranya dengan mengukur berat badan, tinggi badan, ukuran lingkar lengan dan perut, kadar hemoglobin, dan perilaku berokok. Program untuk mencegah yang lebih hulu lagi yang kita kerjasama intens dengan Kementerian Agama itu adalah LC-MIL, elektronik siap nikah siap hamil. Ada aplikasi juga dari Kementerian Agama namanya SIMKAH. Mereka yang mau nikah 3 bulan sebelumnya harus diperiksa anemi atau tidak sesuai dengan arahan Pak Menteri tadi. Kalau anemi kemudian tentu tidak hamil dulu tapi harus mendapatkan tablet tambah darah ke puskesmas. Tim pendamping keluarga kita merujuk ke puskesmas. Hasto menambahkan jika animo masyarakat yang mau menikah untuk melakukan pemeriksaan tersebut sangatlah besar. Hal itu tentu menjadi sebuah kabar baik untuk melakukan pencegahan stunting. Animonya untuk mengisi aplikasi ini, kalau kita lihat sebarannya dari beberapa wilayah sudah cukup bagus untuk mereka mau memeriksakan diri 3 bulan sebelum nikah. Iya. Terakhir, Ketua BKKBN juga mengungkapkan pada bulan Maret mendatang, sosialisasi pada masyarakat akan mulai digalakan lagi. Nanti akan kita declare kembali bahwa sertifikat nikah itu menjadi wajib, sebelum ada sertifikat belum boleh dinikahkan. Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu melakukan penandatanganan nota kesepahaman pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Dengan kesepahaman tersebut, jika terdapat kasus terkait karya jurnalistik, maka seluruh lembaga terkait akan menyelesaikannya dalam koridor Undang-Undang Pers untuk menghindari kriminalisasi pers. Menuju tahun politik 2024 mendatang, Dewan Pers berkolaborasi dengan Badan Pengawas Pemilu, Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Penyiaran Indonesia untuk mengawasi pemberitaan kampanye, mendukung pers bekerja secara profesional dan bertanggung jawab. Dalam acara Puncak Hari Pers Nasional 2023, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyampaikan hal tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pengawasan dan pemantauan pemberitaan penyiaran dan iklan kampanye dalam penyelenggaraan pemilu yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Ketua KPU Hashim Asyari, dan Ketua KPI Agung Supriyo. Adapun beberapa Dewan Pers juga sudah melakukan penandatanganan MOU dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk menghindari kriminalisasi pers dengan tetap berada dalam koridor Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Menutup sambutannya, Nanik juga meminta dukungan kepada Presiden Joko Widodo dan seluruh insan pers di tanah air untuk berkomitmen bersama meningkatkan kualitas demokrasi, wujudkan pers yang mandiri dan bertanggung jawab. Perlu kami sampaikan, Dewan Pers bersama dengan Bawaslu Republik Indonesia, KPU Republik Indonesia, dan Komisi Penyiaran Indonesia meneguhkan kesepahaman bersama dalam bentuk pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dalam penyelenggaraan pemilu yang akan ditandatangani pada hari ini. Tentu ini salah satu ikhtiar, ya, kita semua percaya sebagai manusia
selain berdoa harus berikhtiar. Nah, ini adalah ikhtiar kami, ya, ikhtiar kami sebagai langkah untuk membangun, mendukung pers agar bekerja dengan profesional dan bertanggung jawab, tidak terkecuali tahun politik. Perlu kami sampaikan, terutama pada kawan-kawan jurnalis yang di daerah, Dewan Pers sudah melakukan penandatanganan dengan Kepolisian Republik Indonesia sehingga ada kesepahaman dalam penempatan kasus-kasus karya jurnalistik untuk tetap berada di koridor Undang-Undang 40. Jadi kalau misalnya diketahui sebagai karya jurnalistik, maka teman-teman kepolisian sudah memiliki kesepahaman untuk diselesaikan dengan Undang-Undang 40. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyarankan agar wajib pajak memvalidasi nomor induk kependudukan sebagai nomor pokok wajib pajak sebelum melaporkan surat pemberitahuan tahunan atau SPT pajak. Hal itu disampaikan langsung oleh Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Nelma Drinur dalam podcast Cermati episode 8. Lapor SPT tahunan bisa pakai NIK. Direktorat Jenderal Pajak terus berinovasi dalam hal pelayanan pajak. Saat ini pelaporan SPT tahunan dapat mudah dilakukan melalui layanan online serta penerapan penggunaan NIK sebagai nomor identitas pajak pengganti nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Jadi kita nggak punya banyak-banyak nomor, ya wajib pajak tidak perlu mendaftarkan lagi registrasi NPWP gitu, karena dia sudah punya NIK gitu. Nah nanti diarahkan dengan NIK ini yang sudah ada di nomor KTP kita masing-masing itu. Ini adalah nomor yang resmi untuk melakukan pembayaran pajak ataupun pelaporan pajak. Direktur P2 Humas DJP Neymal Drinor menyebutkan dalam rangka memberikan kemudahan kepada wajib pajak, DJP senantiasa berinovasi menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dengan lapor SPT melalui e-filing. Dengan menggunakan layanan e-filing, wajib pajak dapat membuat e-fin atau nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui kantor pelayanan pajak terdekat. Ya sebetulnya e-fin ini diberikan sekali saja gitu ya. Sekali saja. Jadi untuk orang pribadi ini nanti dapat mengajukan permohonan e-finnya ya ke kantor pelayanan pajak ya yang terdekat dengan lokasi wajib pajak ya. Nah sedangkan untuk wajib pajak perusahaan atau badan ini harus mengajukan permohonan aktivasi e-fin atau mendapatkan e-fin di KPP di mana wajib pajak tersebut terdaftar. Terdaftar. Ya. Namun, Neymal Drin menjelaskan bahwa tidak semua warga negara yang sudah memiliki NIK harus membayar pajak. Kewajiban membayar pajak hanya melekat pada setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yakni orang yang berusia 18 tahun ke atas dan berpenghasilan melebihi nilai penghasilan tidak kena pajak. Adapun laporan SPT pajak bagi wajib pajak sudah dibuka sejak 1 Januari 2023. Batas waktu pelaporan SPT tahunan ini pada Maret 2023 untuk wajib pajak pribadi dan akhir April 2023 untuk wajib pajak perusahaan. Untuk kemudahan lapor SPT secara online, wajib pajak dapat mengakses laman resmi DJP melalui djponline.pajak.go.id. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi mitigasi BMKG tangkal ancaman cuaca ekstrim sesaat lagi.